Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini di akhir pekan, saya ingin membahas sedikit ya terkait dengan kata-kata yang sering saya sebut, yaitu ikhlas. Nah, kenapa saya bilang nih? Karena banyak juga orang yang suka bertanya, "Dok, kalau ikhlas itu kan menerima apa adanya. Berarti kita tuh harus pasrah gitu, pasrah yang pokoknya apapun yang terjadi pada kita tuh pasrah saja." Kalau saya jawab, mungkin ada benarnya. Kenapa saya bilang mungkin? Karena kata ikhlas yang dimaksud sebenarnya adalah kita menerima dulu situasi yang terjadi pada diri kita. Kita tidak menolaknya, ya. Kita tidak melawan. Mengapa? Karena kalau kita melawan, kita merasakan adanya tekanan, stres yang membuat bahkan kita nantinya malah makin tambah cemas, makin tambah depresi, makin tambah kesel, ya. Nah, kalau misalnya demikian, maka cara kita menerimanya itu adalah bagaimana kita melihat bahwa apa yang terjadi itu memang seharusnya terjadi. Namun nanti ketika kita menyadari hal tersebut bisa kita ubah atau kita olah, maka kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu kita mengatasi hal tersebut. Jadi misalnya nih contoh, teman-teman mengalami masalah ya dalam kejiwaan, mengalami gejala-gejala kecemasan, depresi, ya. Anda tidak bisa ikhlas menerimanya saja, pasrah deh, ya. Saya nggak mau ngapa-ngapain, habisnya udah dikasih seperti itu, ya sudahlah. Tidak, tetapi Anda berupaya untuk memperbaiki. Tapi Anda terima dulu nih, oh iya, saya sedang mengalami cemas, saya sedang mengalami depresi, ya, saya mengalami psikosomatik. Saya merasakan ada sesuatu yang nggak stabil nih di dalam perasaan dan pikiran saya. Saya terima itu dulu. Kemudian saya berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan vitalitas kesehatan mental saya. Dengan cara mungkin saya pergi ke dokter jiwa atau ke psikolog. Ya. Jangan berdiam dalam kesunyian. Nah, seperti apa yang di dalam tulisan di t-shirt saya ini. Jadi bukan berarti kalau orang yang mengatakan bahwa ya udah pasrah aja gitu ya, habisnya mau diapain lagi, emang gue begini kok gitu ya. Contoh ya teman-teman yang punya kepribadian tertentu, terus bilang sama orang rumahnya atau orang terdekatnya, lu mau terima gue apa adanya atau enggak gitu, terserah gue dong, orang gue emang begini orangnya. Nah, kalau teman-teman demikian ya, berarti teman-teman itu pasrah, bukan ikhlas. Ya, jadi jangan salah nih, pasrah aja gitu, bodoh amat deh apa yang terjadi. Tapi gue juga nggak mau melakukan apapun untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ini salah. Ya, saya bilang ini salah. Kenapa? Karena kalau demikian itu namanya nggak bekerja. Proses penerimaan itulah yang membuat kita nantinya akan bisa mengendalikan perasaan dan pikiran kita dengan baik. Dengan bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan itulah cara kita nanti ke depannya akan bisa menentukan bagaimana keberhasilan terapi kita. Banyak di antara kita mungkin merasakan adanya kegalauan, rasanya tuh nggak bisa menerima keadaan ini. Kayaknya tuh harusnya gue nggak begini, kenapa Tuhan memberikan ini kepada gue? Ya, harusnya gue nggak mengalami hal tersebut. Nah, ini sebenarnya kurang keikhlasannya. Kita masih berupaya mencari excuse, kita mencoba mencari pembenaran bahwa gue begini karena begini, gue begini karena gini, gue kan gini. Nah, semuanya itu pastinya nantinya akan membuat kita mengalami suatu proses yang akan memperberat, sulit untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita menerima keadaan ini dengan baik, oke, saya terima dulu, nanti kita lakukan sesuatu untuk memperbaiki hal ini. Jadi ikhlas bukanlah suatu pasrah yang sifatnya itu negatif ya, ataupun suatu kepasrahan yang sifatnya menyerah seperti apa adanya begitu, tetapi berupaya untuk
menerima kenyataan dan berupaya juga untuk memperbaikinya. Jika kondisinya tidak membaik ataupun memang tidak bisa diperbaiki atau misalnya sulit diperbaiki, kita juga ikhlas menerimanya. Tetapi setidaknya kita pernah berupaya. Inilah sebenarnya cara untuk mengatasi kecemasan yang sering datang kepada kita sebagai manusia karena terlalu banyaknya distraksi ataupun hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.